الحمد لله فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Hadirin jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat ini. Kita senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak dan seringnya nikmat yang diberikan sehingga kita lebih banyak lupa terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu sebabnya di momentum yang berkah ini, di waktu yang amat mulia ini, marilah kita mengingat kembali kepada Zat yang memberikan kepada kita nikmat-nikmat tersebut. Baik kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat yang paling tinggi yaitu nikmatul Islam wal iman. Salat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuntun umat pada jalan keselamatan, membimbing umat dari gelapnya kezaliman menuju terangnya Islam dan keimanan kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan semakin banyak kita salawat dan mengikuti sunnah beliau, senantiasa kita dicintai oleh beliau, dijadikan umatnya yang terbaik. Hadirin jemaah Jumat, khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada jemaah sekalian, marilah di sisa umur kita yang Allah berikan ini, kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi waktu itu tentu suatu keniscayaan. Oleh itu sebabnya mudah-mudahan di waktu yang mulia ini kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kelak kita diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita perhatikan bersama, kebanyakan kaum muslimin dan muslimat khususnya di Indonesia, di masyarakat kita, ketika di masa-masa bulan Ramadan begitu senantiasa semangat untuk beribadah, senantiasa terpacu motivasinya untuk melakukan amal-amal soleh, amal-amal yang sunnah maupun yang wajib, amal-amal yang sifatnya mandub ataupun yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tapi entah kenapa setelah Ramadan berlalu, kadang-kala dan bahkan sering terjadi adalah banyak di antara kita yang mulai lalai, mulai banyak meninggalkan hal-hal yang dulu dilaksanakan ketika Ramadan. Lalu apakah solusinya? Lalu apa yang dapat kita lakukan agar senantiasa kita dapat melanjutkan kebaikan di bulan Syawal ini dan juga pada bulan-bulan berikutnya? Maka izinkan khatib pada kesempatan yang mulia ini menyampaikan tema adalah meneruskan kebaikan di bulan Syawal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan, dari Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kana qasiyam dhahr." Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikuti 6 hari di bulan Syawal, yaitu puasa sunnah, maka dia seakan-akan berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini tentunya mengingatkan kepada kita semua bahwa kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu tidak terhenti begitu saja. Hendaknya kita sempurnakan, kita lengkapi dengan bulan-bulan berikutnya. Maka kalau kita perhatikan ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang kata-kata iman dan amal soleh, selalu diungkapkan dengan kata-kata fi'lul mudhari.
atau dalam bahasa kita kata kerja yang artinya sekarang dan akan datang, atau kata ulama menyebutkan hal itu menunjukkan keberlangsungan. Artinya bahwa beramal saleh, beriman dan beramal saleh tidak bisa kita lakukan dalam satu waktu semata dan kita tinggalkan amal saleh pada waktu berikutnya, tetapi hendaknya dilakukan senantiasa terus-menerus. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka itu sebabnya poin yang pertama mudah-mudahan membantu kita dalam istiqomah di jalan Allah, yaitu lakukan kebaikan meski kebaikan itu sedikit. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qallah, yang artinya amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara kontinu dan terus-menerus meskipun amalan itu sedikit. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahulu Nabi SAW pernah menasihati seorang sahabat yang tadinya dia senantiasa rajin sholat malamnya, qiyamul lailnya, tahajudnya, namun karena beriringnya waktu kemudian dia malas melakukan ibadah tersebut, maka Nabi menegur sahabat tersebut dengan mengatakan, "Ya Abdullah, la takun misla fulan, kana yaqumul laili fataraka qiyamul lail." Yang artinya, wahai hamba Allah, jangan seperti si fulan yang tadinya dia sholat malam kemudian sekarang dia meninggalkannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kebaikan-kebaikan yang kita temui dalam kehidupan kita, baik kepada diri kita maupun kepada orang lain, baik kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa lanjutkan di bulan Syawal. Yang kedua jemaah Jumat yang dirahmati Allah adalah senantiasa menanamkan sikap cinta ibadah dan ketagihan untuk beramal saleh. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ardh wa'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi." Yang artinya berlomba-lombalah kalian kepada ampunan Allah dari Tuhan kalian dan surganya yang luasnya seperti luas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita cinta dengan dunia, kita lakukan segala hal untuk dunia itu, kita rela untuk berletih-letih, kita rela untuk bersusah payah mendapatkan dunia, lalu bagaimana yang dengan akhirat yang itu pasti insya Allah kita dapatkan? Dengan dunia kita ingin mencapai kebahagiaan di dunia ini, lalu bagaimana dengan kebahagiaan akhirat? Orang-orang yang mengejar dunia tidak memperdulikan lagi apa yang disebut dengan kepentingan pribadi dan kepentingan orang. Dia memacu dirinya dengan segala daya dan upayanya, tetapi kita kadang kalah dengan orang-orang yang cinta dengan dunia ini. Oleh itu sebabnya, marilah kita senantiasa meningkatkan cinta kita kepada ibadah dan senantiasa ketagihan untuk beramal saleh. Setelah kita sholat ingin melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Yang ketiga adalah mari memperbanyak kematian. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Akthiru dzikra hadirin al-hadirin al-ladzat yakni al-maut." Yang artinya perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jamaah Jumat dirahmati Allah, kalau yang kita ingat adalah kenikmatan di dunia, mungkin kita lupa dengan yang namanya akhirat. Tetapi ketika kita mengingat bagaimana nanti kita tidak hanya enak kehidupan dunia, tetapi enak kehidupan di akhirat, maka niscaya kita akan memperbanyak amal kita. Oleh itu sebabnya kita hendaknya melaksanakan daripada mengingat kematian ini. Di antaranya kita akan dimuliakan dengan 3 hal kalau kita sering memperbanyak kematian, memperbanyak mengingat kematian. Yang pertama adalah bersegera dengan taubat. Yang kedua adalah hati yang merasa cukup terhadap nikmat Allah, dan yang ketiga adalah bersemangat melaksanakan ibadah. Dan terakhir jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yaitu agar kita konsisten dan kontinu dalam ibadah, hendaknya bergaul dengan orang-orang yang saleh. Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Yang artinya wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Hadirin yang dirahmati Allah, boleh kita praktekkan antara sholat di rumah dengan sholat di masjid.
Ketika kita sholat di rumah untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah itu amat berat. Contohnya sholat qobliyah dan ba'diyah. Tapi bandingkan ketika kita sholat berjamaah di masjid, ketika kita sholat bersama-sama di masjid, maka sholat ba'diyah dan qobliyah itu lebih mudah kita lakukan. Alasannya kenapa? Karena kita dekat dengan orang-orang saleh. Kita bersemangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Cobalah kalau kita melaksanakan sholat yang 5 waktu itu di rumah, mungkin bisa dipastikan yang kita hanya laksanakan adalah sholat yang wajib-wajib saja. Oleh itu sebabnya pengaruh terhadap teman ataupun orang-orang soleh ini sangat-sangat luar biasa. Imam Syafi'i pernah mengatakan, inni lastu minas salihin walakin arju syafa'atuhum yaumil qiyamah. Yang artinya, aku memang bukan orang-orang soleh, tapi aku harap kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat dari orang-orang yang soleh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa kita berdoa kepada Allah dengan mengatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah, kalau memang aku pernah berdosa, tapi ya Allah tetapkan hatiku dalam agama dan dalam keimanan kepadamu. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.